Dengar radio Citra Kasih yang ada di rumah bisa membuka Alkitab masing-masing. Kita belajar menyimak firman Tuhan. Walaupun tidak ada Alkitab, coba kita lihat di dalam handphone kita kalau ada aplikasi Alkitab di dalam. Anak-anak muda yang sedang mendengar radio Citra Kasih pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyimak firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama pada pagi hari ini. Di dalam Galatia 5 pasal 16 ayatnya Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Bagaimana hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, kita barusan dalam tahun, setiap tahun kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan juga kita memperingati turunnya Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di dalam dunia ini, akhirnya ketika dia bangkit dan naik kembali ke surga, dia menjanjikan satu pribadi yang akan menyertai setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Nah, dalam hal ini setiap orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, atau setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus atau yang didiami oleh Roh Kudus, dia tidak akan lagi hidup menurut kedagingan. Kedagingan di sini berbicara tentang hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, atau kedagingan adalah suatu hal yang bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan. Makanya dikatakan, Paulus menyampaikan, penulis dari surat Galatia ini menyampaikan kepada pembacanya bahwa hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging, saya sudah katakan tadi, keinginan daging adalah hal-hal yang kita lakukan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Contoh misalnya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, 10 hukum Taurat atau hukum yang diberikan Tuhan, dan banyak aturan-aturan lain yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, orang Kristen. Standarnya saya bilang Alkitab, aturan-aturan yang Tuhan berikan bisa kita lihat di dalam
Alkitab. Misalnya salah satu contoh, dilarang mencuri misalnya, dilarang berzina, dilarang membunuh dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melakukan hal-hal itu, ya, berarti kita sedang ada di dalam keinginan daging. Kita dikendalikan oleh keinginan daging. Ya. Untuk menghindari atau supaya kita tidak hidup di dalam keinginan daging, maka tidak ada jalan lain selain kita harus hidup oleh roh. Ya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi orang yang sudah hidup oleh Roh Kudus, orang yang sudah dikendalikan oleh Roh Kudus, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Kenapa kita tidak mau dipimpin oleh keinginan daging? Ya, apa bedanya ketika orang dipimpin oleh roh dan orang yang dipimpin oleh keinginan daging? Ya, tentu ada perbedaannya di sana. Ya. Dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Apa yang diinginkan oleh kedagingan dan apa yang diinginkan oleh keinginan roh itu sangat berbeda. Saya garis bawahi atau jelaskan, kalau kita berbicara keinginan daging, itu keinginan-keinginan yang berlawanan dengan apa yang Tuhan perintahkan atau apa yang Tuhan mau. Keinginan daging adalah keinginan-keinginan yang timbul dari keinginan manusiawi kita. Ya. Dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi keinginan daging dengan keinginan roh tidak akan pernah bersatu. Ya. Sama kalau kita lihat hal-hal yang kudus dengan hal-hal yang berdosa tidak akan pernah menyatu. Sama ketika manusia pertama Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka bebas berkomunikasi dengan Tuhan. Karena mereka juga tidak hidup di dalam kedagingan, hidup dalam kecemaran. Allah yang kudus dengan manusia yang belum jatuh dalam dosa bisa berkomunikasi setiap waktu, setiap saat, bisa berjumpa. Masih bisa disatukan yang sama. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, air dengan minyak itu tidak akan pernah menyatu. Mau di dalam satu tempat diaduk atau bagaimanapun, minyak dan air itu tidak akan pernah menyatu. Sama dengan keinginan daging dengan keinginan roh tidak akan pernah menyatu. Karena satu menghendaki yang jahat dan satu menghendaki yang baik. Kejahatan dengan kebaikan tidak akan pernah bisa bersatu. Hal yang kudus dengan hal yang tidak kudus tidak akan pernah bersatu. Jadi keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Ya. Nah, bagaimana dengan diri kita saat ini? Apakah kita mau memelihara dua-duanya? Apakah dua-duanya ada di dalam diri kita atau keinginan mana yang lebih dominan atau lebih menguasai hidup kita? Apakah keinginan daging, keinginan manusiawi kita yang selalu bertentangan dengan keinginan Tuhan? Atau kita lebih dominan atau lebih banyak keinginan roh di dalam diri kita? Ya, sehingga tidak heran ketika kadang kita ingin berbuat yang baik, tapi kok yang keluar adalah hal-hal yang jahat. Hati kita ingin melakukan yang baik, tapi yang kita lakukan adalah hal-hal yang melawan kehendak Tuhan. Ya, karena dikatakan keduanya bertentangan. Setiap kali kita melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, nah ini, ya, bagaimana supaya
tidak usah dua-duanya ada di dalam diri kita. Ya. Kita lebih memilih dipimpin oleh roh atau lebih memilih dipimpin oleh keinginan daging. Ya, kalau saya tanya pendengar Radio Citra Kasih pada pagi hari ini, apakah saudara mau dipimpin oleh keinginan daging atau mau dipimpin oleh keinginan roh? Ya. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi pasti hasilnya akan berbeda. Orang yang dipimpin oleh roh dengan orang yang dipimpin oleh kedagingan, pasti hasilnya akan berbeda. Dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum. Ya, orang yang dipimpin oleh roh, dia ada di bawah hukum Kristus. Ya, bukan di bawah hukum Taurat. Ya. Perbuatan daging telah nyata. Nah, ini hasil-hasil dari perbuatan daging, keinginan daging. Orang yang dipimpin oleh keinginan daging akan nyata dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatannya. Ya. Tentu tidak dicatat semua di dalam Alkitab, tapi ini hal-hal yang penting yang dicatat di dalam Alkitab. Perbuatan daging. Apa saja perbuatan daging? Nah, ini kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah ini masih ada di dalam diri saya? Ya. Dan harapan saya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengoreksi diri kita dan kita akan membuang, meninggalkan semua keinginan-keinginan daging yang hanya akan mendatangkan kebinasaan atau kerugian kepada setiap orang yang melakukannya. Dikatakan di ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Nah, percabulan ini berhubungan dengan hal-hal yang berzinahannya. Cabul itu bisa berbicara tentang kata-kata kotor, ya, kata-kata yang perbuatan daging, percabulan, ya, bicara kata-kata jorok, ya, tidak senonoh, hal-hal yang tidak senonoh yang kita lakukan. Nah, itu juga termasuk di dalam percabulan. Ya. Kata-kata kotor, kata-kata porno yang mengarah ke hal-hal yang negatif, itu percabulan. Kemudian kecemaran, ya, mencemarkan diri kita dengan hal-hal yang tidak berguna, ya, mencemarkan harusnya diri kita yang sudah dipimpin oleh roh, ya, jangan kita cemarkan lagi kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Misalnya kalau zaman dulu, ya, penyembah berhala, mencemarkan diri, ya, mengotori diri kita dengan hal-hal yang tidak baik, pikiran-pikiran yang negatif, itu termasuk mencemarkan diri kita juga. Ya, selalu berpandangan jelek kepada orang lain, ya, pikiran-pikiran yang tidak baik kepada orang lain. Nah, itu juga termasuk mencemarkan diri kita, sehingga dari pikiran-pikiran itu menimbulkan, ya, hal-hal yang tidak baik yang akan melahirkan dosa. Ya. Bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita? Jangan kita mencemarkan diri kita dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang bisa merusak pikiran kita, atau kita mendengar kata orang tapi kita sendiri tidak melihat. Nah, bisa juga mencemari diri kita. Ya. Kemudian hawa nafsu, ya, hawa nafsu punya ya, hal-hal yang mendorong dia, ya, yang bahkan mengorbankan orang lain karena hawa nafsunya. Hawa nafsu di dalam, ya, banyak hal kalau kita mau bicara tentang hawa nafsu, ditimbulkan oleh keinginan, ya. Makanya marilah kita tinggalkan semuanya.
hawa nafsu itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selain pencabulan, selain kecemaran, selain hawa nafsu, ada penyembahan-penyembahan berhala. Ya, kalau zaman dulu mungkin orang, ya zaman Israel, banyak jatuh karena penyembahan-penyembahan berhala. Ya, berhala itu bisa berupa patung zaman dulu. Mereka membuat misalnya lembu sapi, kemudian mereka sembah, ya. Atau zaman-zaman agama-agama suku di mana mereka menyembah di pohon-pohon yang besar, atau menyembah kepada batu-batu, atau menyembah kepada ciptaan, bukan kepada pencipta. Ya, itu penyembahan berhala. Tapi zaman sekarang semakin canggih, semakin maju, suatu peradaban atau zaman itu semakin maju, semakin beda juga berhalanya gitu. Ya. Berhala bisa berupa hal-hal yang melebihi perhatian kita kepada Tuhan, atau melebihi hubungan kita kepada Tuhan. Apakah harta yang kita miliki bisa jadi berhala? Bisa jadi berhala. Ya. Apakah pekerjaan bisa jadi berhala? Bisa jadi berhala. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa pekerjaan itu atau profesi itu bisa jadi berhala? Misalnya, harusnya waktu kita hari Minggu kita khususkan untuk beribadah kepada Tuhan, tapi kita pakai hari Minggu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, itu saya katakan itu sudah jadi berhala. Ya. Karena Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita 6 hari lamanya untuk kita bekerja, dan Tuhan menginginkan 1 hari kita berikan khusus untuk menghormati Dia, memuji Dia, memuliakan namanya lewat peribadahan kita, hari Sabat. Ya, kalau kita lihat di dalam 10 perintah Allah, kuduskanlah hari Sabat. Jadi berhala itu tidak hanya berupa benda-benda yang bisa kita sembah, tapi pekerjaan kita juga bisa jadi berhala, atau harta yang kita miliki juga bisa jadi berhala. Ya. Karena kita takut misalnya kita mengalami kerugian sehingga waktu-waktu ibadah, waktu-waktu untuk berdoa tidak ada lagi. Ya, kita bangun hanya memikirkan hal-hal yang duniawi, tapi kita tidak memberikan waktu kita kepada Tuhan. Nah, itu sudah menjadi berhala. Ya. Apa yang melebihi kasih kita kepada Tuhan itu sudah jadi berhala. Ya. Kalau zaman teknologi yang begitu maju saat ini, ya, lebih banyak waktu kita pegang HP, handphone daripada waktu kita berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya apa yang kita miliki, handphone yang kita miliki, itu sudah jadi berhala. Kecuali handphone kita pakai untuk baca Alkitab, atau mendengar khotbah-khotbah, atau mendengar pujian-pujian yang bisa kita lihat di YouTube atau di aplikasi-aplikasi lainnya. Atau lewat handphone kita bisa mengalami pertumbuhan kerohanian. Tapi kalau hal-hal yang
hanya bersifat duniawi, ya handphone itu sudah jadi berhala bagi kita, melebihi kasih kita kepada Tuhan. Jadi berhala, justru zaman sekarang berhalanya tuh begitu banyak, ya. Jadi itu semua adalah hal-hal yang akan menghasilkan, ya, bukan kebaikan, tapi hal-hal yang tidak baik, ya. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan semua itu. Ya. Kemudian sihir, ya, tentu ini berbicara hal-hal yang bersifat supranatural, ya, hal-hal yang bersifat ya, banyak orang misalnya mencari kekayaan harus pergi ke gunung-gunung mencari, atau ilmu-ilmu yang bisa merusak orang lain. Nah, itu bisa bisa dalam artian sihir, ya, orang yang mengandalkan kekuatan setan, ini adalah sihir. Kemudian perseteruan, ya, perselisihan, ya, ini adalah keinginan, hasil-hasil dari orang yang dipimpin oleh keinginan daging, ya. Jadi keinginan daging tidak akan pernah membawa kebaikan, tapi keinginan daging hanya akan membawa kehancuran di dalam diri seseorang. Di perseteruan, ya, ya, tidak suka damai, dia lebih suka berselisih, bertentang, ya. Nah, ini keinginan daging. Kemudian iri hati. Nah, ini banyak orang yang rusak akibat daripada dipimpin oleh iri hati, ya, melihat saudaranya maju dia iri, melihat orang lain berkembang dia iri, ya. Bukannya itu memicu dirinya untuk mengevaluasi dirinya, kenapa orang lain maju, saya tidak. Nah, tapi malah iri hati yang menimbulkan sakit hati mungkin, kemudian lama-lama menghasilkan dosa, ya. Nah, jadi sekali saya katakan, keinginan daging hanya akan menghasilkan kehancuran di dalam diri seseorang, karena keinginan daging itu dipimpin oleh, ya, kuasa-kuasa iblis, ya, bukan Roh Kudus yang memimpin, ya. Jadi iri hati, ya, ini sangat berbahaya kalau kita tidak menyadari. Iri hati itu bisa merusakkan segala hal, ya, bisa merusakkan persahabatan kita dengan orang lain, bisa merusakkan hubungan yang baik dengan orang lain, bisa merusakkan banyak hal yang bisa dirusakkan akibat dari iri hati. Dan orang yang iri hati itu merasa dirinya tidak akan tenang, karena dia tidak akan pernah puas dengan keadaan yang dia alami, karena dia selalu melihat, membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak akan pernah maju. Ya, makanya ada pepatah mengatakan kalau kita mau maju, lihat orang yang ada di atas kita. Kalau kita mau bersyukur, lihat orang yang ada di bawah kita. Ya, karena mungkin kita merasa saya yang paling susah misalnya. Ternyata ketika kita lihat ke bawah, ya, ternyata masih banyak orang yang lebih susah dari saya. Ya. Makanya kita akan bersyukur. Puji Tuhan. Ternyata hidupku lebih baik. Ya. Saya masih bisa makan 3 kali sehari. Ada orang yang hanya makan 1 kali sehari, bahkan puasa terpaksa karena tidak ada yang harus dimakan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita ke rumah sakit misalnya, lihat orang banyak yang sakit di sana, kita masih sehat, kita akan bersyukur. Puji Tuhan, Tuhan berikan aku kesehatan. Ya. Ketika kita melihat orang lain banyak yang menganggur, kita masih bisa bekerja. Puji Tuhan, saya masih bisa bekerja. Orang lain banyak yang menganggur. Kita lihat anak-anak kita masih bisa sekolah, orang lain banyak anaknya yang tidak bisa sekolah karena keterbatasan misalnya, kita masih bisa bersyukur. Tapi ketika iri hati yang muncul, tidak akan pernah ada rasa
bersyukur dalam hidup kita. Orang yang iri hati itu tidak akan pernah ada rasa syukur dalam dirinya. Nah, ini hasil dari keinginan daging semuanya. Ya, makanya dikatakan tanggalkanlah semua keinginan daging. Marilah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus akan menghasilkan hal-hal yang berguna bagi diri kita dan berdampak bagi kehidupan orang lain. Iri hati, bahaya sekali. Makanya kalau kita mau maju, lihat orang ke atas. Kenapa dia kok bisa berhasil, saya belum bisa berhasil. Oh, kita pelajari, ternyata dia jam 4 subuh dia udah bangun, dia udah ke sawah, dia udah ke ini. Oh, ternyata dia kerjakan begitu rajin, makanya hasilnya seperti itu. Nah, itu memacu diri kita untuk lebih maju lagi. Kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, itu namanya persaingan yang sehat, hal-hal yang baik, saling memicu satu dengan yang lain untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau orang yang iri hati melihat orang yang berhasil, bagaimana saya mencari kesalahannya, bagaimana saya bisa menjatuhkan dia. Nah, ini hal-hal yang tidak baik, jahat, karena sumbernya dari kuasa-kuasa iblis. Ya, iri hati, amarah, ya, kemarahan, ya, kepentingan diri sendiri, apalagi mementingkan diri sendiri, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya selamat, peduli amat dengan orang lain. Nah, ini bahaya sekali sikap-sikap yang seperti ini. Ya, saya katakan lagi, sumbernya semua dari ya kejahatan, yaitu bapak daripada segala dusta, yaitu ya iblis sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri, nggak pernah memikirkan orang lain. Ya, mementingkan kelompoknya sendiri tanpa mementingkan orang lain. Ya, Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa. Kalau dia mementingkan dirinya sendiri, binasa semua kita manusia. Ya, dia tidak akan datang ke dalam dunia ini, dia tidak akan menjadi manusia supaya dia bisa merasakan setiap apa yang kita alami. Ya, kalau Allah atau Yesus mementingkan dirinya sendiri, manusia akan binasa semua. Ya, karena tanpa Tuhan masuk ke dalam dunia, menjadi manusia, mengalami apa yang dialami manusia, bahkan dia rela mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit dan naik kembali ke surga, menuntaskan setiap dosa-dosa kita, dosa-dosa kita manusia. Jadi tidak ada alasan untuk kita mementingkan diri sendiri, tapi marilah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, seperti yang dikatakan, kita adalah satu tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Ya, kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Ya, kita satu. Kalau kaki sakit, tangan juga merasakan. Ya, itu orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, ya, peduli dengan orang lain. Ya, nah ini yang harusnya kita lakukan. Kemudian pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Berarti masih banyak lagi. Ya, kemabukan, ya bisa mabuk karena, ya, kemabukan bisa diartikan bisa karena minuman, bisa karena mabuk karena jabatan, mabuk kejahatan, mabuk dan lain sebagainya. Pesta pora, ya seakan-akan besok itu kiamat, tidak peduli lagi dengan yang lainnya. Pesta pora hanya bagaimana memuaskan dirinya, memuaskan keinginannya. Ya, nah ini juga termasuk di dalam keinginan daging. Ya. Selanjutnya kita coba lihat di dalam ayat yang ke-21. Ya, terhadap semuanya, ya dikatakan terhadap semuanya itu ku peringatkan, ya, kepada kamu setiap seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya, jadi orang-orang yang hidup dipimpin oleh keinginan daging, otomatis tidak ada bagian di dalam kerajaan Allah.
tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, tidak akan pernah sampai ke surga orang-orang yang dipimpin oleh keinginan daging. Ya, karena dia akan selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan suruh A, dia lakukan B. Ya, jadi selalu bertentangan dengan Allah, selalu berseteru dengan Allah. Ya, nggak mungkin ada di dalam kerajaannya Allah. Ya, sama kalau kita juga dalam satu organisasi, kalau selalu bertentangan kan sulit untuk disatukan, kan sulit untuk menyatu. Ya, nah jadi barang siapa yang masih melakukan hal-hal kedagingan, yang hidup di dalam kedagingan, dia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi orang yang dipimpin oleh keinginan daging, sekali lagi saya katakan, tidak akan pernah mendapat atau masuk di dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi kerajaan Allah itu tidak hanya berbicara, saya katakan lagi di khotbah-khotbah sebelumnya, saya katakan kerajaan Allah itu tidak selalu berbicara tentang ketika kita mati meninggalkan dunia ini. Bahkan di dunia ini pun kita sudah mengalami kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah tidak hanya berbicara tentang soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Ya, jadi orang yang hidup di dalam kedagingan tidak akan pernah mengalami namanya damai sejahtera. Orang yang hidup di dalam pimpinan kedagingan, dia tidak akan pernah mengalami namanya damai sejahtera. Ya, tidak pernah ada damai karena dia selalu hal-hal yang tidak baik yang muncul di dalam hatinya. Ya. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh, ya Roh Kudus, yang akan hadir dalam hidupnya, yang dihasilkan oleh hidupnya adalah kasih. Dia pasti punya kasih. Ya, nah ini bisa dijabarkanlah kasih. Tapi kita tidak punya waktu untuk menjabarkannya. Ya, orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang punya kasih. Kita bisa lihat dalam hidup kita, bisa membedakan mana orang yang dipimpin oleh Roh dan mana orang yang dipimpin oleh keinginan daging. Ya, coba kita lihat di orang yang dipimpin oleh Roh, jadi hal-hal yang baik yang akan keluar dari perbendaharaan dari hidupnya. Buah roh ialah kasih, sukacita. Ya, hidupnya akan selalu sukacita. Sukacita itu mau ada, mau tidak ada, mau baik keadaan, mau tidak baik keadaan, dia akan tetap berbahagia, sukacita. Ya, mau susah atau tidak susah, mau susah, mau senang, dia tetap bahagia. Jadi hidupnya tidak diatur oleh keadaan. Ya. Sekali lagi saya katakan, orang yang dipimpin oleh Roh, hidupnya tidak akan diatur oleh keadaan. Kalau keadaan susah, dia murung terus. Kalau lagi ada berkat, dia bahagia terus. Ya, tidak seperti itu. Tapi orang yang dipimpin Roh tidak pernah akan diatur oleh keadaan atau situasi. Mau senang, mau susah, dia tetap bahagia. Mau ada damai sejahtera, damai. Ya, hatinya selalu dipenuhi dengan kedamaian. Ya, mau susah keadaannya, mau senang keadaannya, mau apapun keadaannya, dia tetap mengucap syukur. Dia tetap damai. Ya, mau dijelekkan orang, mau diomongin orang, mau digosipin orang, dia tetap damai. Ya. Kalau semua damai, ya pasti ada sejahtera. Sejahtera itu berbicara tentang hal-hal kebutuhan yang kita perlukan. Ya, tanpa ada kedamaian, mana bisa kita kerja dengan baik. Tanpa ada kedamaian, mana kita bisa berusaha dengan baik. Tapi ketika ada damai, hati kita damai, semua pekerjaan bisa kita lakukan dan akan menghasilkan sejahtera. Ya, sejahtera, kebutuhan kita terpenuhi, segalanya terpenuhi karena ada damai.
Kemudian akan ada kesabaran. Orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang punya kesabaran. Ya, tidak krusuk-krusuk gitu. Ya, selalu menanti dengan kesabaran. Dia percaya bahwa ya misalnya janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Janji Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Yang dikatakan indah pada waktunya. Ya, dia akan penuh dengan kesabaran. Ya. Nah, kemudian akan ada kemurahan, murah hati, ya, mau berbagi dengan orang lain, tidak kebalikan tadi keinginan daging adalah mementingkan dirinya sendiri. Ada kemurahan, ada belas kasihan, ya, mau berbagi dengan orang lain, ya. Kemudian ada kebaikan, ya, dia akan selalu melakukan hal-hal yang baik, ya. Tentu kebaikan tadi diukur oleh kebenaran firman Tuhan. Kebaikan yang Tuhan mau, bukan kebaikan yang menurut saya. Ya, sama yang dilakukan kalau kita dulu zaman mungkin zaman milenial ini, orang anak muda nggak pernah dengar film misalnya ya Robin Hood dulu kan. Dia pergi mencuri, hasil curiannya untuk menolong orang-orang miskin. Ya, saya kira tidak seperti itu kebaikan yang seperti itu. Tapi Tuhan katakan apa yang ada padamu, ya berbagilah dengan orang lain. Ya, orang yang membutuhkan, ya. Orang butuh penghiburan, hiburlah mereka. Orang butuh tenagamu, ya bantulah mereka. Ya, itu namanya apa? Kebaikan, melakukan hal-hal yang baik. Ya, dan banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan. Karena melakukan kebaikan itu tidak selalu diukur dengan materi yang kita punya. Ya, tapi dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Kemudian orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang-orang yang setia, ya, kesetiaan, ya. Setia itu melakukan terus-menerus, setia berdoa, setia beribadah, setia melakukan perintah Tuhan. Nah, itu orang yang setia, ya. Bukan berubah-ubah, ya. Orang yang bisa dipegang, ya. Orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang setia dalam segala hal, dalam segala perkara, baik itu yang rohani maupun perkara-perkara duniawi, dia akan tetap setia, ya. Nah, kemudian punya kelemah lembutan, dan terakhir ya punya penguasaan diri. Nah, ini yang sangat penting, ya, penguasaan diri. Ya, segala sesuatu kalau kita menguasai diri kita tidak akan dikendalikan oleh keinginan daging. Tapi orang yang hidup di dalam Roh, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang mampu menguasai dirinya, orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya. Jadi kalau kita lihat 9 buah roh ini semua satu. Jadi kita nggak bisa berkata hari ini saya punya kasih tapi saya nggak punya sukacita. Ya, semuanya harus ada di dalam diri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, memang tidak mudah, ya, karena kita masih hidup di dunia. Ya, makanya Paulus katakan, ya maunya dia berlaku baik, tapi kok kedagingannya itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, tapi mari kita minta kepada Roh Kudus, pimpin hidupku. Pimpin aku sepanjang hidupku, sepanjang jalanku. Engkau pimpin aku, sehingga yang keluar dari diriku adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ya, dikatakan di situ, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi orang yang sudah hidup di dalam Kristus harusnya tidak ada lagi namanya dikuasai oleh kedagingan, karena sudah disalibkan, sudah mati semua, sudah selesai. Ya, dikatakan segala hawa nafsu dan keinginannya pun sudah tidak ada. Keinginan untuk melakukan hal-hal kedagingan itu harusnya sudah tidak ada di dalam diri orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus. Saya yakin dan sangat percaya bahwa setiap pendengar Radio Citra Kasih pada pagi hari ini, saudara dan saya adalah milik-milik Kristus. Jadi hasilkanlah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, itu keinginan-keinginan daging. Karena semua sudah mati, sudah disalibkan. Jadi segala hawa nafsu dan keinginannya sudah mati.
Ya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Maka kita akan menghasilkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya sangat percaya ketika kita sudah menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala apa yang saudara dan saya butuhkan dalam hidup ini. Kita akan mendengarkan satu pujian lagi dari anak-anak SMK Paulus. Saya